itu apa? Nah, kita simak penjelasannya. Dalam sebuah cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami cintai, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tahu. Terus yang melatar belakangi adanya Hari Sumpah Pemuda itu apa? Ternyata di balik Sumpah Pemuda ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita semuanya itu harus tahu tentunya. Kita simak apa latar belakang dari Hari Sumpah Pemuda. Dalam sebuah cerita, Sayyidina Umar radhiyallahu an ingin memberi bingkisan kepada sejumlah istri Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Sayyidina Umar membedakan antara bingkisan kepada istri Nabi yang berasal dari suku Quraisy dan non Quraisy. Jadi dibedakan. Ini turunan Quraisy, bingkisannya agak besar. Contoh, yang non Quraisy itu agak lonjong dikit. Dan hal ini tidak disukai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dan meminta secara tegas pada baginda Nabi SAW untuk memberitahu Sayyidina Umar radhiyallahu an soal prinsip-prinsip keadilan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak menolak atas tindakan tersebut dan dimaknai sebagai persetujuan. Jadi apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah itu diterima oleh baginda Rasulullah SAW, tidak menolak. Kisah ini memberi gambaran kepada kita semua bahwa Islam tidak memberi ruang untuk perilaku rasis atau lebih luas lagi ketidakadilan karena warna kulit atau perbedaan. Jadi jelas, kalian-kalian yang berlaku rasis mengatasnamakan kasta kalian yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, yakni keturunan baginda Rasulullah SAW, dan kalian tidak bisa membuktikan tentunya kan gitu. Nah, ini rasis. Dalam sejarah modern rasisme tetap ada, namun ideologi kastanisasi rasis atau rasisme memang menjadi penghadang kemajuan dalam skala global. Padahal dunia sudah membuktikan bahwa warna berbeda, keyakinan berbeda, atau bahasa yang berbeda tidak perlu dipersoalkan sejauh dalam koridor positif. Indonesia juga mengalami masa itu. Rasisme di masa kolonial dikenal pembeda antara pribumi, priyayi, dan keturunan Eropa, serta keturunan timur asing, Cina atau Arab. Golongan ini sengaja dibentur-benturkan dan politik pecah belah terjadi. Satu golongan menjadi merasa lebih tinggi dibanding golongan yang lain, bahkan tidak mau berteman atau bergaul dengan mereka. Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit satu wilayah seperti Nusantara pada zaman kolonial untuk lebih maju. Sebaliknya, banyak sekali sikap atau tindakan yang mengarahkan satu golongan lebih superior
dibanding golongan lain. Satu sikap yang sebenarnya membuang-buang energi kita. Ini akhirnya mendorong pemuda-pemudi Indonesia untuk mengucap sumpah pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah dan berbangsa satu serta berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda adalah salah satu momentum penting bagi bangsa Indonesia, karena sumpah itu menjadi puncak kedewasaan yang mampu mengubah perspektif kita terhadap perbedaan. Ini yang melatar belakangi adanya Sumpah Pemuda, karena rasisme zaman kolonial Belanda itu, rasisme itu memang diunggulkan. Makanya hari ini kalau ada orang yang berlaku rasis mengunggulkan nasabnya, itu berarti itbak dengan Belanda. Ya wajar, karena mereka itu terkenal anteknya Belanda. Kita semua kan tahu. Tuh. Seharusnya itu titik tolak kita dalam menghargai perbedaan. Apapun itu, karena sejatinya Indonesia memang punya ribuan perbedaan. Seperti Nabi Muhammad SAW juga mengakui perspektif Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam melihat perbedaan. Jelas. Hari ini masih ada kelompok yang menerapkan rasisme dalam pernikahan dengan alasan pemurnian nasab mulia. Tuh, kita semua kan tahu bahwa Bani Pahlawi perempuannya itu tidak boleh menikah ke selainnya dari keturunan Bani Pahlawi, alasannya untuk menjaga nasab mereka. Bahkan kalau ada orang pribumi, orang ajam yang berani menikahi mereka, itu amal ibadahnya tidak diterima ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sebelum mengembalikan keperawanannya. Kan ngeri. Ini ajaran macam apa? Islam apa pernah mengajarkan seperti itu? Tidak pernah. Itu rasis namanya, guys. Juga sampai ke taraf merendahkan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, seumpama ada kiai yang menikahi syarifah atau habib perempuan, itu kiai taek, itu kan merendahkan itu. Ngeri. Kelompok warisan Belanda ini bisa bertahan lama karena menggunakan dalil agama yang dipaksakan dengan dalil untuk menjaga nasab mereka. Padahal nasab mereka itu palsu, nggak nyambung kan gitu. Ngapain dijaga? Buktinya tidak bisa membantah tesis Kiai Imaduddin, tetap ngeyel, mengaku diri kalian cucu Nabi, zuriyah Nabi. Bantah dong. Kalau tidak bisa membantah ya tes DNA, kan gampang. Padahal Islam tidaklah mengajarkan seperti itu. Kisah pernikahan Julaibib yang dari segi harta, tahta, apalagi rupa, dia tidak punya. Namun perihal taatnya pada agama, dia jawara. Atas modal agama itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjodohkan sahabat Julaibib dengan putri pemimpin kaum Ansor yang teramat jelita, nan solehah, mempesona. Selain itu, di masa Nabi Muhammad SAW juga banyak pernikahan yang jomplang, di luar ekspektasi dan kepantasan duniawi. Sebut saja Bilal bin Rabah, bekas budak dari Afrika, dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf, keturunan mulia suku Quraisy. Lalu Zaid bin Harisah yang merupakan bekas budak dinikahkan dengan Zainab yang berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Pernikahan-pernikahan di atas membuktikan, menjadi bukti nyata baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara beliau memberantas rasisme dalam pernikahan.
dan fanatik keturunan, serta menegaskan bahwa jodoh itu misteri, tidak dapat diprediksi apalagi dihitung dengan kalkulasi duniawi. Semestinya seiring dengan bertambahnya tahun kita mengenal momentum Sumpah Pemuda, seharusnya kita semua bisa dewasa soal klarifikasi rasial semacam itu. Namun yang kita temui malah keinginan perpecahan adalah halangan menjadi kemunduran atas hal yang pernah kita capai dalam Sumpah Pemuda. Kita seharusnya lebih dewasa dan lebih maju, bukan saja dalam hal teknologi, namun juga soal perspektif perbedaan bangsa kita. Wallahu a'lam. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.